Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang audit internal berbasis risiko. Saya Afifatus Soliha dengan NIM 201609001. Saya akan mempresentasikan beberapa pengertian dari audit internal berbasis risiko. Pertama, saya akan menjelaskan definisi dari audit internal berbasis risiko. Audit internal berbasis risiko adalah metodologi yang mengaitkan kegiatan audit internal dengan kerangka pengelolaan risiko secara menyeluruh dari organisasi tersebut. Lalu, apakah setiap organisasi siap melaksanakan atau menerapkan audit internal berbasis risiko ini? Setiap organisasi berbeda satu sama lainnya. Masing-masing mempunyai sikap yang berbeda dalam menanggapi risiko. Struktur berbeda, proses berbeda, bahkan istilah-istilahnya pun juga berbeda. Para auditor internal yang berpengalaman harus memahami dan menyesuaikan diri dengan struktur, proses, dan bahasa organisasi mereka ketika menerapkan audit internal berbasis risiko ini. Pada setiap tahapnya, audit internal berbasis risiko berupaya memperkuat tanggung jawab direksi, dewan komisaris, dan manajemen untuk mengelola risiko. Adapun keuntungan dan keunggulan dari audit internal berbasis risiko ini. Dengan melaksanakan atau menerapkan audit internal berbasis risiko ini, audit internal diharapkan dapat menyimpulkan berikut ini. Pertama, manajemen telah mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi risiko-risiko di atas dan di bawah risk appetite. Kedua, tanggapan terhadap risiko sudah efektif tetapi tidak berlebihan dalam mengelola risiko yang melekat dalam ambang batas risk appetite. Ketiga, dalam hal risiko yang masih ada atau risiko residual tidak sejalan dengan risk appetite, ada tindakan yang diambil untuk memperbaiki situasi tersebut. Keempat, proses manajemen risiko termasuk efektifnya tanggapan dan tuntasnya tindak lanjut dipantau oleh manajemen untuk memastikan proses berjalan secara efektif. Dan yang terakhir, risiko, tanggapan, dan tindak lanjutnya dikelompokkan dan dilaporkan dengan tepat. Dengan demikian, audit internal dapat memberikan keyakinan kepada direksi dan dewan komisaris mengenai 3 hal, yaitu pertama, proses manajemen risiko, baik desain atau rancangannya maupun implementasi dari rancangan tersebut. Yang kedua, pengelolaan risiko-risiko yang dianggap kunci, termasuk efektifnya pengendalian dan tanggapan lain terhadap pengendalian tersebut. Dan yang ketiga, pelaporan dan pengelompokan risiko secara lengkap, akurat, dan tepat. Berikut implementasi dari audit internal berbasis risiko. Implementasi dan kegiatan audit internal berbasis risiko berlangsung dalam 3 tahap. Tahap pertama yaitu menilai risk maturity. Pada tahapan ini, audit internal mendapatkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana dewan dan manajemen menentukan, menilai, mengelola, dan memantau risiko. Gambaran ini akan memberikan petunjuk apakah catatan atau daftar risiko dapat dipercaya untuk tujuan perencanaan audit. Pada tahapan ini menghasilkan output berupa dokumen yang menggambarkan dan menjelaskan strategi audit internal secara menyeluruh yang tentunya berbasis risiko yang dihadapi perusahaan. Lalu tahap 2 yaitu perencanaan audit berkala. Audit internal melakukan perencanaan secara berkala yang pada umumnya dilakukan setahun sekali. Hal tersebut berguna untuk menentukan penugasan asuransi dan konsulting dengan mengidentifikasi dan memberi prioritas kepada hal-hal di mana dewan membutuhkan asuransi. Pada tahapan ini menghasilkan output berupa dokumen berisi rencana audit. Dan yang terakhir yaitu tahap 3,
yakni melaksanakan tugas audit. Pada tahapan ini, audit internal melaksanakan tugas-tugas audit yang sudah direncanakan dalam tahap 2 untuk memberikan asuransi dalam kerangka manajemen risiko, termasuk pencegahan suatu risiko tertentu atau sekelompok risiko. Pada tahapan ini menghasilkan output berupa dokumen hasil audit yang berisi temuan dan saran-saran. Saya Oke Sundawati Safitri dengan NIM 176100002 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada aneka ragam risiko bisnis. Aneka ragam ini memberikan pemahaman tentang yang pertama hubungan antara risiko dengan industri atau jenis bisnis dan jenis produk. Dan yang kedua hubungan antara risiko dengan tempat di dalam atau di luar negeri. Yang ketiga, keterkaitan antara risiko dengan tujuan perusahaan yang ditetapkan pemiliknya dan ekspektasi pemangku kepentingan. Risiko sendiri merupakan ukuran sebesar para investor bersedia berkorban untuk memperoleh keuntungan dari investasinya. Dari definisi tersebut kita dapat menyimpulkan ada beberapa hal. Yang pertama, adanya ketidakpastian mengenai masa depan. Yang kedua, sesuatu bisa menyimpang dari rencana. Yang ketiga, ada unsur negatif dalam upaya meraih suatu peluang. Di sini ada 10 rumpun jenis risiko, yaitu yang pertama strategik, yang kedua legal, yang ketiga financial reporting, yang empat staffing, ada credit risk, ada insurance, ada sovereign, ada market risk, ada operational risk, dan ada sistem or technology risk. Dan di sini juga ada 4 jenis risiko bisnis. Ini dari versi 2A yang terdiri dari yang pertama strategic risk, yang kedua compliance, yang ketiga reporting, dan yang keempat operations. Dan untuk strategi compliance dan reporting dibagi ke dalam risiko akibat putusan internal perusahaan dan risiko akibat faktor eksternal. Sedangkan yang operation risk dikelompokkan lebih lanjut ke dalam risiko yang hubungannya dengan proses atau manusia dan masalah keuangan. Aryani Maudi Asyari dengan NIM 171600007 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini 5 jenis risiko bisnis. Salah satu tulisan di Google berisi 5 risiko bisnis dengan kasus. Kelima risiko bisnis tersebut yaitu pertama strategis risk, yang kedua complaint risk, yang ketiga operational risk, yang keempat financial risk, yang kelima reputational risk. 20 jenis risiko bisnis. John Spey mendefinisikan risiko bisnis sebagai suatu kemungkinan di kemudian hari yang dapat mencegah seseorang mencapai tujuan perusahaannya. Ada hubungannya yang erat antara risiko dan hasil atau imbalan. Secara umum, tidaklah mungkin mencapai keuntungan dalam dunia usaha tanpa mengambil suatu risiko dan sejumlah risiko. Oleh karena itu, tujuan dari manajemen bukanlah sama sekali menghilangkan risiko. Berikut 20 jenis risiko bisnis yang ditulis oleh Space. Yang pertama, competitive risk, economy risk, operational risk, legal risk, compliance risk, strategi risk, reputational risk, program risk, project risk, inovasi risk, country risk, quality risk, credit risk, exchange rate risk, interest rate risk, tax action risk, processes risk, resource risk, political risk, seasonal risk. Studi kasus PT Bank Pengkreditan Rakyat Maju Bersama. PT BPR Maju Bersama saat ini memiliki sistem informasi. Sistem informasi tersebut didevelop oleh tim TI PT BPR Maju Bersama. Sistem informasi yang dimiliki oleh perusahaan sudah terintegrasi
Namun, kemudian diperoleh informasi bahwa setiap program aplikasi menggunakan bahasa development yang berbeda. Program aplikasi untuk perhitungan gaji dan bonus dibangun dengan menggunakan bahasa program Oracle. Sedangkan untuk program akuntansi menggunakan program aplikasi yang dibangun dengan menggunakan Visual C. Server Marjuku berada di kantor pusat yang berada di Karawang. Sedangkan cabang tidak memiliki server langsung menggunakan WAN yang dikoneksikan melalui satelit. Kepada anggota tim diberikan fasilitas untuk melakukan transaksi menggunakan fasilitas internet. Perusahaan belum menyusun BCP. Namun, berdasarkan kebiasaan, data yang ada pada server di backup sebulan sekali dalam bentuk soft copy dan hard copy yang disimpan pada gudang kantor pusat. Program pada PT BPR Maju Bersama tidak menggunakan audit log dengan alasan membuat penuh memori pada server. Password tertinggi pada program perusahaan dipegang oleh manajer TI. Dan terdapat pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, tentukan risiko yang muncul berdasarkan kasus di atas. Yang kedua, lakukan tahap-tahap audit jika perlu tambahkan asumsi yang Anda anggap perlu. Untuk pembahasannya dari pertanyaan tersebut, untuk pertanyaan yang pertama, risiko-risiko yang muncul terjadinya diantaranya yaitu A. Setiap program aplikasi menggunakan bahasa program development yang berbeda. B. Perhitungan insentif yang dilakukan oleh IT perusahaan menurut saya sudah menyalahi aturan dari tugas pokok Departemen IT itu sendiri. Dan yang C. Jika kantor cabang tidak memiliki akses terhadap server pusat melalui WAN, tetapi hanya bisa melalui internet, maka vulnerability jaringan perusahaan akan lebih besar jika dibandingkan menggunakan WAN. D. Yang paling berisiko tinggi dari studi kasus ini yaitu perusahaan tidak memiliki BCP, Business Continuity Plan. Jika terjadi peristiwa-peristiwa yang dapat mengganggu kesinambungan bisnis, maka proses bisnis bisa berhenti. Dan ini akan mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar bagi perusahaan. Dan yang E, audit log sangat diperlukan. Biasanya mencatat tentang kinerja suatu perangkat dan akan melaporkan hasilnya jika terjadi error atau kesalahan agar dapat segera diketahui mengapa kesalahan tersebut dapat terjadi. Untuk yang kedua, untuk contoh kasus di atas, audit dilakukan dengan pendekatan Risk Based Audit atau RBA yang diilustrasikan dalam 3 tahapan besar, yaitu A. Assessment risiko. Pada tahap ini, internal auditor juga perlu menetapkan kriteria auditable units, antara lainnya yaitu yang pertama, unit tersebut memberikan kontribusi yang berdampak cukup besar pada tujuan perusahaan. Yang kedua, justifikasi biaya pengendalian atas unit yang memiliki potensi kerugian yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk pengendalian termasuk biaya audit. Dan yang B, penyusunan program audit internal. Berdasarkan hasil asesmen risiko, masing-masing auditable units ditetapkan nilai akhirnya menggunakan faktor risiko. Seperti 1. Audit assurance melihat relevansi hasil kajian audit periode sebelumnya atas area yang memiliki risiko dengan rating tinggi. Dan yang kedua, materialistis, mengkaji area yang memiliki dampak risiko tinggi dengan menggunakan parameter keuangan maupun non-keuangan. Yang ketiga, residual risk, nilai risiko yang telah memperhitungkan faktor positif yang dimiliki perusahaan seperti pengendalian internal. Yang keempat, audit judgment, pertimbangan auditor atas perubahan sistem dan prosedur restrukturisasi organisasi yang mempunyai dampak pada area tertentu. Dan yang C, pelaksanaan program audit internal terdapat 5. Yang pertama, mengkaji keselarasan sasaran unit operasional, direktorat, dan individu dengan tujuan perusahaan. Dan yang kedua, mengevaluasi efektivitas ketersediaan kuantitatif dan penerapan selera dan batasan risiko, corporate risk appetite, and risk tolerance.
berdasarkan kebijakan dan prosedur di dalam perusahaan. Dan yang ketiga, mendeteksi analisis kesenjangan praktik manajemen risiko dan prosedurnya berdasarkan kerangka kerja yang telah ditetapkan. Yang keempat, menguji efektivitas dan perlindungan terhadap informasi dan akses terhadap pengendalian. Yang kelima, menyediakan jaminan independen dan berfungsi sebagai konsultan internal dalam rangka memastikan pencapaian tujuan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.